فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita dikumpulkan di dalam kesempatan yang mulia, lagi-lagi dikumpulkan untuk menambah iman, untuk meningkatkan ketakwaan. Maka dengan bermajelis ilmu ini kita harapkan diri kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menerima hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidayah dan taufik ini mahal sekali ya. Tidak bisa dibeli dengan harta. Firaun kurang kaya apa lagi, tapi dia tidak dapat hidayah. Tidak bisa dibeli dengan kerabat juga. Kedekatan kita dengan seseorang sampai paman Nabi, ya, saudaranya Nabi, ya, paman Nabi SAW pun tidak Allah kasih hidayah. Jadi tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan jabatan, tidak bisa dibeli dengan kenalan. Hidayah itu benar-benar murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya kita memulai hari ini, kajian kali ini, dengan bersyukur pada Allah, memuja dan memuji asmanya. Semoga dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan hidayah dan taufiknya kepada kita sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan banyak orang yang tidak menyadari, ya, dikira syukur itu yang perlu disyukuri adalah nikmat-nikmat yang zahir saja, sehat saja, harta saja, kecukupan, kendaraan yang mewah, jabatan, gaji, dan seterusnya. Bukan. Bahkan sebaik-baiknya rizki adalah rizki untuk hati kita. Teringat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia seorang yang beriman, maka sungguh akan kami berikan kehidupan yang thayyib. Kehidupan yang thayyib ini bukan, kata para ulama, bukan sandang yang cukup, pangan yang lezat, istri yang cantik, kalau soleha rezeki juga yang baik juga. Tapi intinya bukan materi semata, bukan rumah yang megah, bukan gaji yang tinggi, jabatan yang mapan, tidak. Hayatan thayyibah disebutkan oleh para ulama adalah hidayah yang membuat hati ini tenang. Hidayah dari iman kita, ilmu kita, ya, takwa kita. Maka sekali lagi untuk mengawali kajian pada hari ini, kita ingatkan diri kita pribadi untuk mensyukuri nikmat yang mulia ini, hidayah. Kita menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim,
menjadi seorang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah juga karunia yang sangat agung sekali. Karena banyak di antara kaum muslimin, mereka ngaku muslim, tapi tidak menuruti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak memperhatikan sholat 5 waktunya, padahal Nabi memerintahkan untuk menjaga sholat 5 waktu. Dia tidak berpuasa, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah untuk berpuasa. Dia tidak menutup auratnya, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Dia muslim, KTP-nya jelas Islam. Ya. Bapaknya juga muslim, kakeknya muslim, anaknya muslim, adiknya muslim. Tapi dia tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi perintahkan untuk menutup aurat, dia malah mengumbar aurat. Termasuk juga berpegang teguh dengan sunnah, tata cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena banyak juga di antara kaum muslimin yang keliru, ya, karena syubhat mereka mengira mereka di atas kebenaran, padahal keliru, ya, karena beribadah dengan tata cara yang tidak diberikan tuntunannya oleh Rasulullah SAW, beribadah tidak sesuai dengan yang diharapkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW, sholatnya, zikirnya, dan lain sebagainya, bersolawatnya, macam-macam. Maka semua ini adalah nikmat yang begitu agung, lebih mahal daripada nikmat makan, minum, dan harta yang patut kita syukuri. Selanjutnya kita ucapkan salawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga seluruh pengikut beliau. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangka mengingatkan dan menyadarkan diri kita pribadi. Kita termasuk beruntung juga karena banyak di antara kaum muslim di waktu-waktu sekarang ini, bulan Ramadan tentunya, ketika sudah masuk waktu sore setelah asar, ya, itu subhanallah, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang tidak berguna, bahkan banyak sekali pelanggaran agama tentunya. Orang biasanya kalau subuh, kalau ba'da asar, kita sebut istilahnya ngabuburit, jalan-jalan, ya, cuci mata, mengumpulkan jajan, ya, ngumpulin takjil. Sebenarnya hukum asalnya sah-sah saja boleh, ya, membeli makan yang halal dan seterusnya, bepergian ke tempat yang halal boleh. Tapi kalau misalnya setiap sore dia gunakan untuk jalan-jalan, padahal waktu yang sangat istimewa sekali di bulan Ramadan, ya, mendekati buka puasa, kita diperintahkan untuk berbanyak doa, zikir, ya, atau bertilawah, atau seperti yang sekarang kita lakukan, yaitu bermajelis. Hanya kita tadi singgung, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Hadis ini insyaallah sering kali terulang, tetapi sering kali juga terlupakan, sehingga patut bagi kita untuk mengingatnya kembali. Ada dua nikmat yang kata Nabi banyak sekali manusia yang tertipu di dalam dua nikmat ini. Karena saking banyaknya nikmat ini, saking seringnya dilewati, jadi tidak disadari, dilupakan bahwasanya itu adalah nikmat yang agung, yang kalau seseorang bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin, dia termasuk orang-orang yang menang, beruntung, ya. As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Alhamdulillah kita semua sehat di sini, tidak kurang satu pun. Ya, walaupun ada yang mungkin sakit sedikit, ya, batuk, pilek, ya, pusing mungkin, tapi alhamdulillah kita masih bisa berjalan dengan sempurna, ya, mendatangi tempat-tempat yang kita inginkan, makan juga, Pak. Kita bisa makan apa saja. Luang, kita juga punya waktu luang. Rata-rata orang pada asar kosong, ya. Biasanya orang kerja dari pagi sampai siang atau maksimal sore. Pada asar udah mulai bisa pulang. Kosong. Sehingga waktu kosong ini yang sering terlewat, nikmat sehat ini yang sering kita miliki, sering membuat kita terlena sehingga tertipu. Maka Nabi SAW ingatkan,
Ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bacakan nasihat dari salah seorang ulama. Beliau masih hidup sampai sekarang. Beliau adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, salah seorang ulama dari Madinah. Beliau pernah membuat silsilah majelis atau nasihat rutin setiap hari di bulan Ramadan. Selama 30 hari. Kemudian di antara murid beliau ada yang merangkumnya, imlanya, mendiktenya, kemudian disusun dalam satu buku. Kebetulan di salah satu nasihat beliau ada yang berkaitan dengan tema yang dipilih oleh Mas Arjo Hafizahullah, terkaitan tentang memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Beliau pernah berkata bahwasanya inna waqtal insan huwa umruhu fil haqiqah. Waktunya manusia yang dia miliki, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, itu adalah usianya. Usianya, barangkali kita kalau ditanya usia itu, kita langsung berpatokan tahun nih, tahun berapa, usia berapa. Lebih detail lagi, agar kita lebih serius lagi, usia itu dimulai dari detik yang kita lewati. Setiap menit yang kita lalui, setiap menit yang berlalu berarti setiap usia kita yang juga mulai habis. Dan usia itu tidak ada yang tahu. Usia itu tidak ada yang tahu. Ada salah satu kejadian unik. Ada salah seorang anak kecil di Arab sana. Ditanya, berapa usiamu? Orang normal biasanya kalau jawab, kalau ditanya berapa usia, dia jawab, usianya 12, 13, 6 tahun, 7 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Anak kecil ini Masya Allah ajaib, menjawab dengan suatu jawaban yang di luar pemikiran manusia secara umum. Ketika ditanya berapa usiamu, dia jawab, al-umru biyadillah. Saya tidak tahu usia saya yang tahu Allah Subhanahu wa taala, kata dia. Yang dimaksud si anak ini maksudnya usia total nanti yang akan dia miliki. Kalau sekarang ya dia tahu usia berapa. Tapi kalau ditanya berapa usiamu, ya usia yang saya miliki tidak tahu. Allah nggak tahu kasih saya berapa 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Makanya dia jawab al-umru biyadillah. Yang tahu sama Allah, kata dia. Kemudian terus saya mau nanya, usiamu bagusnya gimana cara nanya ya? Kata anak kecil ini tanya, caranya gini. Kam madha min umrik, katanya. Berapa usiamu yang sudah berlalu, gitu, kata dia. Barulah bisa dijawab. Karena yang benar usia itu tidak ada yang tahu. Siapa yang jamin kita setelah dari Ramadan ini masih hidup? Atau siapa yang jamin kita setelah melewati puasa di hari ini kita masih bisa sahur lagi besok? Tidak ada yang jamin. Makanya ada seorang ulama bernama Hasan Al-Basri, seorang imam, seorang faqih juga, seorang ahli hadis juga di antara kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, ya bani Adam, innama anta ayyam. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu ibarat ayyam, hari-hari. Tubuhmu, jasadmu dari kepala sampai ujung kaki itu seperti ibarat hari-hari. Kata beliau, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Setiap lewat satu hari, lewat sebagian dari tubuhmu. Kalau hari-hari ini yang sudah ditetapkan untukmu habis, ya tubuhmu juga habis, mati, masuk liang lahat, wafat. Maka setiap kali hari kita lewati, setiap hari itu juga kita wajib bermuhasabah, merenungi diri kita. Karena kata Syekh, beliau mengatakan, wa huwa maddatu hayatihil abadiyah fin na'imil muqim awil azabil alim. Waktu atau usia itu modal utamanya seorang manusia untuk kehidupan dia di akhirat. Imman na'imul muqim awil azabul alim. Pilihannya hanya ada dua. Kehidupan di akhirat itu nikmat selama-lamanya atau siksa semenderita-menderitanya. Jadi kata Syekh, usia ini adalah modal bagi kita untuk kita beli kehidupan kita nanti di akhirat. Mau beli kehidupan yang model macam mana? Na'imul muqim
penuh nikmat yang abadi, atau azabun alim, siksa yang pedih. Kita beli dengan modal kita, yang semua orang dikasih modal sama, satu hari 24 jam. Mau yang tua, muda, kecil, dewasa, kaya, miskin, raja, budak, sama dikasih 24 jam. Ada nggak seorang yang dikasih waktu sehari lebih dari 24 jam tidak sendiri? Nggak ada. Sehari semalam sama, waktu siangnya, malamnya, ya. Sehingga seharusnya seseorang tahu betul bahwasanya dia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia-manusia yang lain, setinggi apapun jabatan dia, jabatan duniawi dia itu sama. Yang membedakan adalah bagaimana dia memanfaatkan waktunya untuk beramal saleh. Semakin dia memanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin untuk beramal saleh, maka semakin tinggi derajat dia. Meskipun dia seorang budak, dia akan lebih mulia daripada seorang raja yang membuang-buang waktunya. Meskipun dia seorang karyawan, dia akan lebih mulia karena dia memanfaatkan waktu luangnya untuk bertilawah, lebih mulia daripada bosnya. Gajinya lebih tinggi, pendapatannya lebih besar. Karena tadi modal kita sama, sehari semalam. Yang membedakan adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu ini. Dan ini menjadi teguran keras bagi kita, termasuk yang ngomong. Ya, yang ngomong ini juga kadang-kadang sadar ya, berbuat hal-hal yang sia-sia misalnya, atau hanya tidur-tiduran, rebah-rebahan. Itu adalah nasihat untuk kita semua, agar kita memanfaatkan waktu kita, khususnya di bulan Ramadan ini, menjadi modal yang benar-benar mahal, berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syekh mengutip satu ayat dalam surat Al-Furqan ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan malam dan siang, khilfah, saling bergantian. Liman arada an yadzakkara aw arada syukura, bagi mereka yang mau mengambil pelajaran atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di aslinya Allah ciptakan waktu ini, yang paling beruntung atas waktu yang Allah ciptakan ini, siang dan malam ini, adalah orang-orang yang yazakkar, ambil pelajaran dan bersyukur. Setiap hari orang yang mengambil pelajaran, dia bermajelis atau dia bermuhasabah, lihat apa kesalahan dia hari ini, besoknya dia coba memperbaiki lagi. Hari ini dia dosanya apa aja, ya, kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya apa saja, perbuatan-perbuatan kelirunya apa saja. Yadzakkar, dia coba mengambil pelajaran dari hari-hari itu, bermuhasabah. Kemudian dia cari tahu apa yang salah, dia minta petua dari temannya, saudaranya, nasihatnya, agar dia besoknya bisa menjadi lebih baik. Itulah orang yang beruntung, bagi mereka yang Allah ciptakan siang dan malam ini. Sebenarnya untuk mereka, bukan untuk orang yang leha-leha, untuk orang yang mengerjakan hal-hal sia-sia, isinya bermain saja dan seterusnya. Walaupun hukum asalnya seperti itu, mubah-mubah saja. Namun ketika sudah melampaui batas, maka menjadi tercela bagi setiap seorang. Nanti kita akan rincikan, ya, aktivitas-aktivitas manusia itu terbagi menjadi apa saja, sehingga kita tahu bahwa sebenarnya setiap aktivitas kita itu semuanya bisa berbuah pahala bagi kita, termasuk hal-hal yang mubah, yang mubah. Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib, berkata, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia ini berlalu meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqbilah. Sedangkan akhirat datang menghampiri kita. Sama-sama pergi dua-duanya sebenarnya. Dunia pergi, akhirat pergi. Tapi dunia pergi meninggalkan kita, akhirat pergi mendatangi kita.
irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah wa likulli wahidin minhuma banun. Kata Ali, setiap dari dua hal itu, dunia maupun akhirat, punya anak-anaknya sendiri. Dunia punya anak-anaknya sendiri, manusia-manusianya sendiri. Akhirat juga punya manusia-manusia sendiri. Kata Ali radhiyallahu taala an, wala takunu fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kalian menjadi anak-anaknya akhirat, tapi janganlah kalian menjadi anak-anaknya dunia, jadilah kalian anak-anaknya akhirat. Apa maksudnya anak-anaknya akhirat? Apa maksudnya anak-anaknya dunia? Kata Ali, fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini kita beramal dan tidak dihisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Akan tetapi besok kita dihisab, tapi tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Jadi maksudnya Ali radhiyallahu taala, sahabat yang mulia ini, sepupu Nabi SAW, kata beliau, kita itu harus orientasi kita, fokus kita, apalagi istilah yang lain, mindset kita, pikiran kita, usaha kita, cita-cita kita selalu ditujukan kepada akhirat. Selalu ditujukan kepada akhirat. Itulah abnaul akhirah, bukan abnaud dunya. Bukan abnaud dunya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, salah seorang khalifah di dalam sejarah Islam yang sangat terkenal keadilannya, kebijaksanaannya, Masya Allah. Beliau mengatakan, inna dunya laysat bidari qararikum. Sesungguhnya dunia itu bukan tempat tinggal abadi kalian. Darun kataballahu alaiha al-fana. Dunia itu tempat yang Allah takdirkan untuk binasa. Suatu saat akan binasa. Wa kataba ala ahliha minha adh-dha'n, ay al-irtihal. Dan Allah juga takdirkan untuk penduduk dunianya, penghuni dunia ini pergi, akan meninggalkannya, akan wafat, akan fana juga. Fakam min 'amirin muthiqin amma qalilin yakhrab wa kam min muqimin mubtabitin amma qalilin yadhan. Betapa banyak orang yang dia lebih dimakmurkan, kaya raya, lebih percaya diri daripada orang yang berkekurangan sedikit, tapi ternyata Allah takdirkan dia mati duluan. Betapa banyak orang yang kelihatan kokoh gitu ya, dari rezekinya, sehatnya, badannya, intinya membuat orang iri, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia fana, tidak tersisa apa-apa. Namanya pun tidak tersisa, tidak diingat oleh orang. Kemudian kata beliau, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, fa ahsinu rahimakumullah min harrihlah. Maka cobalah buat perpisahan yang baik. Setiap kita akan berpisah dengan dunia ini. Kata beliau, buatlah perpisahan yang indah. Perbaguslah cara pergi kalian dari dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan gading kita, meninggalkan bekas kita, meninggalkan kebaikan-kebaikan yang masih mengalir jariyah dan seterusnya. Bi ahsani ma bi hadratikum minan nuqlah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbagus ya cara mati kalian, husnul khotimah, dengan menutup usia sambil beramal soleh yang banyak.
Lalu beliau mengatakan wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khaira zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Makanya pas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu direnungi nasihat-nasihat dari ya, Imam Ali atau sahabat Ali radhiyallahu taala dan para salaf kita, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dari ucapan-ucapan yang benar-benar mengena bagi kita. Kemudian ucapan sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, atau sering disebut kunyahnya Abu Abdurrahman. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajli wa lam yazdad fihi amali." Tidak pernah aku merasa menyesal yang begitu parah semenyesal-menyesalnya saya daripada ketika aku menyesal karena satu hariku berlalu, mataharinya terbenam, usiaku berkurang, tetapi amalanku tidak bertambah. Karena orang-orang yang paling mulia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang usianya dan bagus amalnya. Tapi sebaliknya orang yang paling merugi adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang panjang usianya tapi buruk perangainya dan amalnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang demikian. Masih kita sebutkan ucapan para salaf kita, para pendahulu kita. Di antaranya adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum." Aku dapati sekelompok orang yang mulia, mereka itu di antara sifatnya pelit sekali akan waktu mereka daripada pelitnya kalian akan harta-harta kalian, uang-uang kalian. Kalau kalian, kata Imam Hasan, pelit, begitu menjaganya harta kalian, dipegang betul rupiah demi rupiahnya, emasnya, peraknya. Ada orang yang mereka pelitnya bukan karena harta, tapi karena waktunya. Jadi sama harta mereka malah dermawan. Dia dan mereka berbagi, dapat sekian, dia berbagi dan seterusnya. Tapi untuk waktu mereka tidak mau sembarangan ngasih untuk yang orang-orang sembarangan, kegiatan yang sembarangan, yang tidak ada gunanya. Dan itulah para salafus saleh. Kalau mau tahu bagaimana mereka begitu menjaganya akan waktu mereka, bisa dibaca kitab-kitab. Ada salah satu kitab, Qimatuz Zaman Indal Ulama, kalau tidak salah, karya Abdul Fattah atau Abdul Fattah Abu Ghuddah. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau mengarang kitab tentang Qimatuz Zaman, ya, Inda Al-Ulama atau yang semisalnya. Dan kalau tidak salah kitab itu akhir-akhir ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya sering lihat berseliweran di Instagram iklan yang menjual kitab terjemahan buku itu. Itu begitu dahsyatnya bagaimana Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, beliau merangkum, mengumpulkan kisah-kisah dari para ulama yang unik, dahsyat, luar biasa bagaimana mereka benar-benar memanfaatkan waktunya. Ya, ada yang di antara mereka kalau makan, karena dia punya saudari perempuan, dia minta saudarinya yang nyuapin terus. Karena dia pengen makan sambil baca buku, sambil melihat, sambil megang buku dan seterusnya. Ada lagi yang nggak mau ngunyah roti. Ya, makanan zaman dahulu itu kan roti ya, gandum. Dan roti itu termasuk yang susah dicerna. Kalau sudah masuk perut gampang dicerna, tapi kalau di mulut agak susah. Apalagi roti-roti mereka kalau awet ya pasti agak kering. Biasanya mereka makan harus dicelupin dulu pakai kuah. Ya. Mereka sampai-sampai nggak mau makan roti, maunya makan bubur aja.
Kalau enggak rotinya minta dikunyahkan baru dimakankan dia, atau enggak rotinya yang sudah dilebur di dalam kuah jadi bubur dan seterusnya. Saking perhatiannya mereka, sebegitu halnya yang detail mereka memanfaatkan waktunya. Saya juga pernah membaca kisah, ada salah seorang ulama, saya lupa namanya. Mereka itu punya majelis siang dan sore. Kayak kita lah, sekolah lah ya. Madrasah, ada yang kelas pagi, ada yang kelas sore. Mereka pernah bermajelis, berangkat pagi, kemudian mau pulang. Ketika siangnya mereka pulang, mereka melewati pasar. Kemudian dapatnya ada ikan. Jadi pasarnya mungkin termasuk pasar ikan juga. Langsung ngiler, pengen banget makan ikan. Belilah dia ikan. Mungkin ikannya besar, segar. Dengan bayangan dia akan menyantapnya begitu nikmat. Subhanallah, ketika sampai rumah, ternyata udah datang waktu sore. Karena dia harus mampir dulu tadi di pasar ya. Mungkin parkir dulu, lewat, antri dulu, macet dan seterusnya. Sampai pulang, udah sore, udah masuk majelis yang kedua. Sehingga ikan yang tadi mau dimasak, disimpan dulu. Masalahnya dulu nggak ada kulkas, nggak ada lemari es. Jadi ditaruh aja, atau mungkin tetap ditutupin karena memang sunnahnya kalau menyimpan sesuatu, makanan itu harus ditutup. Air minum, gelas, disunahkan ditutup, jangan dibiarkan terbuka. Makanan juga disunahkan ditutup. Dan sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Khamir ina'aka wadhkur ismallah." Tutuplah bejana-bejana kalian dan sebut nama Allah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam lafadznya, walau antadha'a alaihi udan. Meskipun kalau kalian tidak punya tutup yang rapat, usahakan ditutup dengan apa saja. Meskipun agak kebuka sedikit, tapi sudah kita niatkan ditutup, kemudian kita ucapkan bismillah. Kadang-kadang kita punya wajan mungkin ya, tutupnya nggak ada, misalnya kita tutup pakai tutup seadanya, piringnya kecil mungkin atau yang lainnya. Bahkan ditutup pakai centong pun tidak apa-apa. Walaupun tidak nutup semuanya, tapi karena kita sudah berusaha menutupnya, kemudian kita ucapkan bismillah, itu sudah menjalankan sunnah Nabi SAW. Agar tidak dimakan syaitan, ya, tidak kotor, banyak faedah. Agar berkahnya tidak hilang dan seterusnya. Maka ikannya disimpan, ditutup. Kemudian datang ke majelis yang jadwal sore. Setelah majelis sore, dia lupa. Karena setelah sore, ya mungkin saat di majelis dia makan seadanya, snack, cemilan, mungkin roti, kurma dan seterusnya. Kemudian tidak lapar lagi. Setelah bermajelis dia capek, besoknya langsung malamnya istirahat, lupa akan ikannya. Besoknya bermajelis lagi. Begitu seterusnya sampai datang beberapa hari, 2 atau 3 hari, dia baru ingat dia menyimpan ikan. Dan ikannya hampir busuk. Subhanallah, karena mereka waktunya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya kalau tidak mengerjakan hal-hal yang wajib mencari nafkah, ya mereka bermajelis. Dan ternyata si ulama ini, dia tidak ngedapetin ada orang yang bisa memasakkan buat dia. Mungkin dia belum punya istri mungkin ya. Atau orang tuanya sudah tua atau wafat dan sebagainya. Ikannya tidak ada yang mampu memasakkan bagi, tidak sempat. Dan dia makan mentah-mentah. Dia makan mentah-mentah. Boleh nggak makan ikan mentah? Pertanyaan. Apa hukumnya makan ikan mentah atau ayam mentah? Sarja. Kenapa boleh? Kalau pakai ikan boleh, pakai ayam. Kalau bangkai ayam nggak boleh. Apa bedanya bangkai dengan bukan bangkai? Ayam bangkai itu bagaimana? Ayam yang bukan bangkai itu bagaimana? Kalau ayam yang bangkai itu biasanya matinya karena kami atau mati itu selain sendiri. Kalau ayamnya mati bukan bangkai, sudah disembelih tapi dia membusuk. Tapi tergantung mau makan apa. Masya Allah. Betul ya. Intinya makanannya halal.
Kenapa disebut bangkai? Biasanya mati sendiri, ketabrak, ya. Tidak disembelih dengan syariat, dengan mengucap bismillah. Kalau ikan, ya mau bangkai mau yang nggak bangkai karena memang dari mati sendiri pun tetap boleh dimakan. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Ya. Hewan yang mentah, kalau nggak jijik ya, boleh-boleh saja. Karena yang diharamkan itu adalah tadi bangkai, yang kedua darah yang mengalir. Kalau hewan itu masih mentah dan masih banyak darahnya, ya maka jelas nggak boleh dimakan. Kalau darahnya sudah tidak ada atau tersisa hanya dikit-dikit saja, kalau mau boleh-boleh saja. Buktinya ada orang yang makan ikan muntah ya. Ikan muntah. Sekarang namanya apa makanannya? Sushi, sashimi dan seterusnya. Wah. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Tapi jelas kalau dilihat dari medis ya, maka tergantung makanannya. Ya. Kalau lebih baik makanan yang dimasak dan masak yang dengan cara yang baik. Namun para sahabat ini atau para salaf ini makanya karena udah keburu mau basi, yang kedua dia nggak nemu siapa yang bisa memasakkan, sibuk majelis, sibuk bekerja dan seterusnya. Karena mereka benar-benar ya waktunya, padahal buat masak bukan sesuatu yang tercela ya, orang masak ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi mereka karena orientasinya tadi pengen waktunya diisi dengan hal-hal yang begitu mulia, masak pun tidak sempat. Banyak sekali kisah-kisah mereka. Ada yang sampai nahan pipis ya, karena lagi di majelis ya, nggak mau kelewat satu hadis pun atau satu ucapan ulama pun atau satu bab fikih pun, nggak pengen dia nahan pipis sampai dia sakit, walaupun ini sebenarnya tidak baik juga ya. Namun ini buktinya mereka mengerjakan itu karena memang mereka tadi orientasinya benar-benar serius sekali. Ada yang sampai kencing darah ya, karena harus berjalan begitu jauh menuntut ilmu ya, mencari hadis 1, 2 macam-macam. Ada yang malam orang malam waktunya tidur karena mereka tahu malam itu waktunya sepi ya, bermanfaat sekali, maka dia malam di rumahnya nggak ada lampu, dia belajar di jalanan, di lampu-lampu jalanan, ceplik-ceplik jalanan. Begitu, masya Allah mereka menjaga waktu mereka. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain dari ucapan-ucapan ulama para salafus saleh ini, juga banyak sekali ya hadis-hadis Nabi SAW dan ayat-ayat yang benar-benar mengajak kita untuk memanfaatkan waktu kita. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Jami. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini insya Allah semuanya hafal. Apa saja? Yang pertama, sehat sebelum sakit. Sehat sebelum sakit. Yang lainnya ada lagi? Luang sebelum sempit. 3, muda sebelum tua. Ada lagi? Hidup sebelum mati. 1 lagi? Kaya sebelum miskin. Sempat sebelum sempit sudah disebut sama Sasa tadi. Kaya sebelum miskin. 5 hal ini Nabi SAW ingatkan kita, jaga 5 hal ini sebelum datang 5 hal lainnya. Kata beliau, syababaka qabla haramik, muda sebelum tua. Karena waktu muda ini nanti akan dimintai tanggung jawab di akhirat nanti. Ya. Nabi SAW dalam kesempatan yang lain mengatakan, tidak akan bergeming 2 kaki seorang manusia di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, dari tempat berdiri dia. Di hadapan Rabb-nya, dia tidak akan pindah kemana-mana. Hatta yus'ala an khams, sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Di antaranya adalah masa mudanya, umurnya, tuanya, hartanya,
Maka kita jaga waktu muda kita sebelum datang waktu tua kita. Muda itu sampai usia berapa? Tua itu usia berapa? Relatif. Anggap muda itu anak kecil juga dianggap waktu-waktu yang berharga ya. Jadi dari mulai usia kecil belia masuk SD misalnya, kita sudah bisa tahu mana yang baik mana yang buruk ya. Rasyid lah sudah disebut rasyid atau akil ya. Walaupun belum balik tapi kita sudah diperintahkan memanfaatkan waktu kita ya. Jangan main-main terus. Banyak di antara kita ya waktu masa kecilnya ya, main-main terus isinya ya, bal-balan terus misalnya atau game terus yang lainnya. Sampai usia berapa? 40 itu masa-masa malah paling matangnya seseorang. Ya. Tua bisa dikatakan ya mungkin setelah umur 50 tua, kemudian 60 barulah mungkin manula atau lansia. Ya. Tua dulu lansia. Jadi umur 40 Nabi SAW diutus di usia 40. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi mampu untuk mengerjakan hal-hal yang besar, termasuk berperang pun masih mampu. Karena di usia-usia ini masih kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi jangan nanti dengar hadis ini, waduh saya sudah terlewat berarti karena saya sudah tua. Belum tentu. Apalagi tadi jawabannya relatif ya. Usia hanya angka kalau kata orang. Ada kalau istilah orang bilang, ada yang bilang ada orang yang berumur 40, ada orang yang berumur 22 kali. Ya. Maksudnya gimana? Ada orang yang benar-benar umur 40 dan pikirannya udah usia 40 dewasa. Tapi ada orang yang umurnya 40 tapi masih kayak umur 20. Dikira dia ya masih muda saja. Pikirannya masih main-main saja terus dan sebagainya. Karena usia hanya sebatas angka. Tergantung kedewasaan kita. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Sehat sebelum sakit. Dan ya, semua kita merasakan menyadari ya. Kita baru tahu pentingnya sehat saat kita sakit. Kita baru tahu mahalnya kita bisa makan sate saat kita sakit gigi misalnya. Kita bisa makan ayam, ngunyah ayam dan seterusnya saat kita sakit gigi. Kita baru tahu enaknya makan pedas-pedas saat kita sakit perut dan seterusnya. Seringkali kita baru sadar ketika ya, sesuatu itu datang duluan, barulah kita menyesal. Wa ghinaka qabla faqrik. Kayamu sebelum miskin. Nggak mesti kaya juga sih. Ghina itu bisa diartikan cukup. Masa cukupmu sebelum datang masa kurangmu. Wa faraghaka qabla syughlik, dan masa luangmu sebelum masuk masa sibukmu. Yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Ini yang terakhir, kalau sudah mati sudah selesai, tidak ada kesempatan lagi. Kemudian hadis tadi yang tadi disinggung adalah riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la tazulu qadama 'abdin atau la tazulu qadama ibni Adam. Tidak akan berpindah dua kaki anak Adam manusia yaumal qiyamati min indi rabbih, di hari kiamat di depan hadapan Rabbnya, hatta yus'ala an khams, sampai ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnah, dari usianya, tentang usianya untuk apa dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya untuk apa dia tuntaskan. Wa malihi min aina iktasabahu, tentang hartanya juga, dari mana dia dapatkan. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa dia belanjakan. Wa madza amila fima alim, dan tentang ilmunya, diamalkan atau diamalkan untuk apa. Kepintaran dia, apakah dibiarkan saja tidak dia ajarkan ya, ataukah dia pintarnya dipakai untuk hal-hal yang buruk.
Ini adalah 5 perkara yang akan ditanya nanti ketika kita berdiri di hadapan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang juga dicantumkan oleh Syekh dalam nasihatnya adalah hadis yang tadi kita sebutkan di awal, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Kemudian beliau mengatakan, fal nagtanim fi hadzal syahril mubarak wal mausimil azim. Hendaknya kita memanfaatkan bulan yang mulia dan musim yang berkah ini. Kullama yumkinuna ightinamuhu min at-ta'at. Setiap ketaatan-ketaatan yang bisa kita kerjakan. Kalau kita pandai bertilawah, kita bertilawah. Kalau kita pandai berzikir, berzikir. Kalau kita pandai beramal, bersedekah, sholat sunnah. Semua yang bisa kita kerjakan, waktunya cocok, kerjakan. Kalau tilawah bisa cari waktu-waktu kosong, di sela-sela kerja misalnya, waktu istirahat, ya, sebelum masuk jam kerja lagi. Sholat sunnah bisa dikerjakan di malam hari dan seterusnya. Wal nagtanim hayatana kullaha qabla an yubaghitana al-maut. Manfaatkan hidup kita sebelum mati datang tiba-tiba. Wal yaghtanimil asihha, dan hendaknya orang-orang yang sehat memanfaatkan asihha alladzina afahumullahu minal amrad wal adwa. Orang-orang yang sehat yang Allah lindungi mereka dari segala bentuk penyakit dan obat-obatan, hendaknya mereka memanfaatkan afiyatahum wa sihhatahum, keselamatan dan kesehatan mereka. Qabla an yabtaliyahumullahu bi amrad, sebelum datang sakit-sakit yang Allah berikan, ta'uquhum wa tud'ifu nasyatahum, yang bisa menghalangi mereka dari beraktivitas dan membuat mereka lelah. Wal yaghtanimil ladzina habahumullahu bi ni'matil waqti wal faragh. Hendaklah orang yang diberikan waktu luang banyak dimanfaatkan waktunya, waqtahum wa faraghahum qabla an tudahimahum al-ashghal, sebelum datang segala bentuk kesibukan dan kerepotan yang membuat mereka kewalahan. Wal yaghtanimish syababu syababahum, para pemuda hendaknya memanfaatkan masa muda mereka, wa quwwatahum, fisik mereka, energi mereka, qabla an yusibahum da'ul kibari wal harami, sebelum datang waktu tua yang membuat mereka lemas, ibarat penyakit tua itu. Wal yaghtanimil aghniya'u alladzina wassa'allahu lahum fi arzaqihim, hendaknya orang-orang yang kaya, kecukupan, memanfaatkan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka secara luas, rezeki mereka. Wa nalu hazzan min hadhil amwal alladhi hiya min hutamid dunya al-faniyah, yang mana dunia ini akan fana, mereka manfaatkan dunia yang sudah diberikan kepada mereka, qabla an yanzila alaihimul faqr, sebelum kemiskinan datang kepada mereka, wa tulimma bihimul hajat, atau mungkin tidak miskin tapi kebutuhannya banyak, membuat mereka tidak bisa bersedekah, uangnya habis untuk kebutuhan-kebutuhan yang wajib dan seterusnya. Baik, ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan sebutkan macam-macam aktivitas yang menjadi kebiasaan manusia kemudian bisa kita manfaatkan untuk mengisi waktu luang kita. Yang pertama, jelas aktivitas yang begitu mutlak berpahala insya Allah, walaupun kembali terhadap niat dan tata caranya. Tapi aktivitas ini secara asalnya benar-benar positif, bermanfaat dan berpahala, yaitu aktivitas beribadah. Beribadah adalah aktivitas yang kita kerjakan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang Allah cintai, ya, menjauhkan hal-hal yang Allah murkai, itu adalah ibadah. Dan ini sebenarnya perbuatan ibadah bukan keinginan kita atau bukan kebutuhan kita secara asal sebagai seorang manusia. Ya, manusia itu ya disebut manusia karena butuh makan, minum, tidur dan seterusnya. Makanya kita butuh untuk memaksa diri kita mengerjakan ibadah ini, karena hakikatnya sebenarnya kita butuh ibadah-ibadah tersebut.
Normalnya manusia hanya makan minum saja. Ya. Kata dia, kalau saya tidak ibadah, saya bisa hidup misalnya. Padahal sebenarnya seorang manusia itulah yang butuh ibadah. Ya. Bukan Allah yang butuh ibadah atas diri kita. Disebutkan dalam hadis yang sahih, masalah disebutkan dalam hadis Arba'in juga. Kalau seandainya seluruh manusia di muka bumi ini kanu ala afjari qalbi rajulin, mereka itu sifatnya sama semua, seperti seburuk-buruknya seorang di antara kita. Paling fasiknya, paling bejatnya, mana qasadzalika min mulkihi syai'an. Tidak akan mengurangi kerajaannya Allah Subhanahu wa taala sedikit. Begitu juga sebaliknya. Seandainya lau anna insakum wa jinnakum, seluruh manusia dan jin kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, mereka sifatnya sama, takwanya sama, paling takwa, paling soleh, rata, tidak ada yang fasik sedikit pun, itu pun tidak akan menambah kerajaannya Allah sedikit pun, tidak akan nambah mulknya Allah sedikit. Karena memang yang butuh ketakwaan kita, yang butuh menjadi soleh adalah diri kita sendiri. Maka untuk aktivitas yang pertama ini kita wajib ya mengorbankan diri kita, mendorong diri kita, memaksakan diri kita mengerjakan hal-hal ini. Hal-hal yang sebenarnya jiwa ini tidak suka. Ya, tapi hati ini kalau sudah jatuh di dalam suatu ibadah yang khusyuk, dia akan merasa tenang, tentram, ya, benar-benar bermanfaat bagi dia. Sholat 5 waktu. Apalagi waktu-waktu puasa. Siang-siang ngantuk, lapar, panas lagi. Masih mending kalau bukan puasa, masih bisa makan, ya. Ada tenaga dan seterusnya. Ini siang-siang sudah ngantuk, capek, lapar, panas, dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, paksakan diri, butuh kita paksakan. Dan itulah adalah aktivitas yang paling berguna bagi kita, ibadah. Dimulai dari ibadah yang wajib, karena ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang wajib. Ya. Barulah kita, kalau kita kerjakan hal-hal yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, sehingga Allah ya bimbing tangan kita bagaimana menyentuh, mata kita bagaimana melihat, lisan kita bagaimana berucap. Itu karena kita membiasakan hal-hal yang sunnah, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aktivitas yang kedua adalah aktivitas adat manusia, kebiasaan manusia, manusiawi. Ya tadi. Dan ini bisa yang positif, bisa yang negatif. Yang positif adalah yang memang tidak berdampak negatif atau tidak memiliki mudarat, malah bermaslahat bagi kita. Makan, minum, ya, tidur, apalagi mandi, dan seterusnya. Aktivitas-aktivitas ini kita juga harus sadar bahwasanya itu makan waktu. Ya, seperti tadi kita sebutkan ya, ada juga ulama yang tidak mau makan sendiri, maunya disuapin, atau mau makan-makan yang lembek-lembek aja biar tidak perlu ngunyah lama. Kalau kita makan bubur kan, langsung telan aja jadi nggak apa-apa. Tapi seseorang sebenarnya bisa, walaupun dia makan, tidak berarti hal itu membuang-buang waktu dia. Bagaimana caranya? Dengan cara meniatkan hal yang baik. Kata para ulama, niat itu adalah dagangannya seorang muslim. Dagangannya, bisnisnya kita, itu niat. Seorang muslim, seorang alim, seorang yang paham betul akan agama dia akan memanfaatkan kategori ini, yaitu niat. Selain bisa kita hadirkan dalam ibadah-ibadah yang mulia, bisa juga kita hadirkan dalam hal-hal yang baik, yang positif, yang pada asalnya adalah urusan duniawi atau urusan manusiawi yang tidak ada dampaknya dalam akhirat kita. Namun ketika kita niatkan, itu berdampak positif. Contoh ketika kita makan, kita niatkan makan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Biar tenaga kita kuat, agar kita bisa sholat. Karena kalau kita niatnya sudah baik, maka cara makannya pun akan baik. Saya niat makan agar saya sholat bisa khusyuk, maka saya makan tidak banyak-banyak misalnya. Saya tidak makan terlalu pedas-pedas misalnya, agar tidak mengganggu perut saya, sholatnya khusyuk. Ya. Minum sama, tidur pun sama. Barangkali ada di antara jemaah yang berkeyakinan ibadahnya orang puasa itu, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah.
maka tidak sepenuhnya salah, bisa saja benar. Kalau dia niatkan untuk agar dia puasanya kuat, agar dia setelah bangun bisa bertilawah, tidak ngantuk, agar nanti malam tarawihnya seger dan seterusnya, maka tidurnya bisa menjadi ibadah. Tapi kalau tidurnya hanya sebatas tidur ya, ngantuk langsung tidur terus, doa juga enggak ya, dan seterusnya. Menjalankan sunnah dalam tidur pun tidak, maka bagaimana ibadah itu tidur itu bisa menjadi ibadah. Termasuk mencari nafkah, salah satu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Mencari nafkah tidak bisa kita hindarkan, maka kita harus mengerjakannya. Kemudian agar cari nafkah ini tidak sia-sia, kita niatkan untuk lillahi ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala bagi kita. Bahkan Nabi SAW menyebutnya itu bisa menjadi jihad seorang laki-laki ketika dia mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, anak-anaknya, saudaranya, dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan, "Fima makna wa fi luqmati ahadikum shadaqah." Dan setiap kunyahan atau suapan, intinya maknanya seperti itu, yang kita berikan kepada istri kita itu bisa menjadi sedekah. Kalau kita niatkan mencari yang halal tadi, niat ini sekaligus menambah pahala, juga bisa berdampak pada bagaimana cara kita beraktivitas hal tersebut. Ketika kita tidurnya niatkan lillahi ta'ala, karena kita tidurnya tidak lama-lama ya, azan subuh bangun, sebelum subuh bangun, sholat sunnah atau sahur dan seterusnya. Tapi kalau niatnya tidurnya buat hanya mencari kelezatan bantal semata ya, saat subuh dipanggil Allah, dia nggak tahu bahwasanya tidurnya harusnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bablas dan seterusnya. Makannya berlebihan. Mencari nafkah pun bisa begitu. Kalau kita tidak niatkan untuk hal yang positif, terutama mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa saja kita serampangan mencari nafkah. Semuanya ditabrak. Yang halal iya, yang haram iya, yang syubhat iya, yang riba iya, yang zalim iya, yang curang iya, yang judi iya, dan seterusnya. Tapi ketika kita niatkan hal itu untuk lillahi ta'ala, maka itu bisa membimbing kita, oh saya cari nafkah ini untuk Allah, bukan untuk saya sendiri, untuk kebaikan hidup saya di akhirat nanti, untuk kebaikan hidup saya di dunia dan di akhirat, agar anak-anak saya bisa sehat, bisa sekolah, cari ilmu, bisa bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Maka dia mencari nafkah yang baik, diinfakannya pun untuk yang baik. Jadi sekali lagi kesimpulannya, niat ini adalah tijarahnya kita, bisnisnya kita untuk amalan-amalannya. Sebenarnya asalnya tidak berdampak ukhrawi kita, namun karena kita niatkan lillahi ta'ala, maka bukan berarti membuang waktu-waktu yang sia-sia. Termasuk guyon, bercanda. Bercanda itu bisa jadi ibadah. Bagaimana? Ketika kita membahagiakan orang lain. Ya, bercandanya niatnya idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan pada dada-dada saudara kita, anak kita, istri kita, maka jadi ibadah. Maka karena kita niatkan untuk mendapatkan pahala, maka bercandanya bercanda yang baik. Ya, bercanda tidak berdusta. Bercanda tidak mengatakan kata-kata yang kotor. Bercanda tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya. Karena dalam bercanda meskipun adalah perbuatan yang manusiawi, ya, adat biasa manusia, tapi bisa saja orang berpahala di situ, bisa juga berdosa. Dia tahu bercandanya adalah cuma bercanda doang, dia meremehkan, maka dia bercanda pakai bohong. Padahal Nabi SAW menjamin seseorang akan mendapatkan rumah di surga nanti ketika mau meninggalkan kebohongan meskipun dalam bercandaan. Kata Nabi SAW, ana zaimun bi baitin fi radadil jannah atau fi wasatil jannah. Aku janjikan bagi mereka surga, ya, di lantai dasar atau di tengah surga, saya lupa karena ada 3 amalan fadilah yang disebutkan di situ. Intinya 3 amalannya adalah, yang satu meninggalkan liman tarakal kadhiba wa in kana maziha, meninggalkan dusta meskipun bercanda. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa, orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar.
perdebatan-perdebatan kusir yang tidak ada gunanya. Kalau debat-debat yang bermanfaat ya maka boleh-boleh saja. Tapi debat-debat yang tidak ada gunanya meskipun dia benar, maka lebih baik dia tinggalkan. Yang terakhir, liman hasuna khuluquh. Allah Subhanahu wa taala janjikan surga, rumah di surga yang paling tinggi bagi mereka yang akhlaknya baik. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu yang terakhir, macam yang ketiga adalah perbuatan ibadah, perbuatan manusiawi tapi tidak berguna bahkan bisa berdampak dosa. Ya tadi ya. Baik perbuatan-perbuatan manusiawi kita makan, tidur, ya, minum. Itu sebenarnya manusia mubah-mubah saja hukum asalnya. Sebagaimana firman Allah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Semua yang ada dunia ini dalam pembahasan usul fikih, mereka mengatakan hukum asalnya sah-sah saja, halal semuanya. Selama belum ada dalil yang mengharamkan berarti halal. Termasuk makannya, tidurnya, semuanya. Tetapi bisa saja itu menjadi sia-sia atau bahkan bisa menjadi dosa. Ketika kita makan berlebihan atau makan yang haram, makan yang membahayakan kita. Ketika kita minum berlebihan atau minum yang haram, ketika kita tidur berlebihan sampai keluar waktu sholat, sampai meninggalkan kewajiban kita, sampai melupakan bermuamalah dengan saudara kita dan seterusnya, itu menjadi keburukan bagi kita. Nah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal demikian. Sekarang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi setiap waktu-waktu kita, ya, memberkahi umur kita, memberkahi amalan-amalan kita, ya, memberikan perkara-perkara urusan-urusan kita mudah, ya, lurus, semua perkara, baik perkara dunia maupun perkara ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu yang mulia ini untuk mengamalkan al-baqiyat as-salihat, berzikir, beramal, bertilawah dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita cinta terhadap setiap kebaikan, membenci setiap keburukan, kemungkaran. Lalu Allah Subhanahu wa taala terima ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, menjadikannya sebab atas dapatnya ridho dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan. Monggo. Monggo. Ini sedekah tapi kurang ikhlas, ini sesuatu yang lebih. Apakah nanti tetap ada ganjarannya? Maksudnya sesuatu yang lebih gimana? Ya, memberikan ingin dapat yang Biar tambah kaya. Ya, berdua kali ya. Dapat 2 kali dari siapa? Dari manusia atau dari Allah? Tambahan. Ya dari sisi manusia. Ibaratnya dapat kurang tulus lah, dapat sanjungan sebagai orang dermawan. Apakah ada tersisa baginya di anak pahala? Itu masuknya dalam akidah bab iradatul mar'i bi'amalihi dunya. Seseorang menginginkan dunia dalam amalannya, masuk dalam bab akidah. Maka tergantung, ya. Kalau dia mengharapkan pujian, ya, sanjungan, atau sering disebut dengan riya atau sum'ah, jelas keliru, ya, jelas keliru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang syirik yang paling tersembunyi, bisa tidak disadari oleh seorang muslim sedang berbuat syirik, padahal itu adalah syirik. Karena mencari ridho selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syirik kecil ini adalah riya. Begitu juga sum'ah. Yang kedua, kalau misalnya dia menginginkan dunia misalnya. Kalau dia menginginkan dunia, yang pertama dari macam yang kedua ini, dia menginginkan dunia balasan dari orang misalnya. Ingin memberi agar orang berterima kasih kemudian balik memberi, maka ini tercela.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Termasuk sifat orang-orang yang terpuji disebut dalam surat, saya lupa, Al-Insan kalau tidak salah, ya, bahwasanya mereka kalau memberi makan kepada orang miskin, kepada orang yang ditawan, anak kecil, yatim dan seterusnya, mereka la nuridu minkum jazaa'a wala syukur, tidak meminta balasan dari mereka, timbal balik, wala syukur, tidak juga meminta ucapan terima kasih, ya, minta diucapkan terima kasih juga termasuk tidak terpuji. Ucapan terima kasih ini kalau dipandang dari sisi orang yang diberi, maka dianjurkan untuk mengucapkan terima kasih. Tapi kalau dipandang dari orang yang memberi, maka tidak dianjurkan seorang memberi mengharapkan terima kasih. Kalau saya memberi, kemudian saya mengharap dibilang terima kasih, ya, mengharap ucapan ini saja tidak baik sebenarnya, tidak terpuji. Karena mereka harusnya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari sisi orang yang diberi memang terpuji kalau dia mengucapkan terima kasih. Nabi SAW bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau belum bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Maka kita berterima kasih, yang diberi mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah bersusah payah, ya, mengurusi urusan kita, memberi kita, membantu kita dan seterusnya. Tapi kalau misalnya yang ketiga, seseorang misalnya dia mengharapkan tambahan dunia, dia pengen kaya, sedekah, tapi dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada dua macam juga. Yang pertama, dunianya lebih dominan daripada akhiratnya. Ini tercela. Tercela ketika seseorang beramal, ya, pikirannya saya pengen kaya saja di dunia, tidak peduli dengan kehidupan dia di akhirat, maka dia tercela. Padahal hukum asalnya boleh-boleh saja. Kita beramal, kemudian ingin kelancaran rezeki di dunia, diberikan kehidupan yang baik, itu sah-sah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara orang-orang yang haji, di antara mereka ada yang berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan seterusnya. So Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan tentang fadilah istighfar, ya. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara dan seterusnya. Allah sebutkan beristighfarlah kalian kepada Allah, minta ampunlah, insyaallah kasih kalian ampunan, hujan dari langit, keberkahan, rizki, karunia anak, ladang dan seterusnya, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Makanya amal soleh kalau kita mengharapkan kebaikan dunia, hukum asalnya boleh-boleh saja. Tapi ketika dominan, bahkan membuat dia lupa akan kehidupan yang lebih baik di akhirat, maka ini tercela. Tetapi ketika hanya niat ini mengikuti saja niat utama kita yang ikhlas kepada Allah, maka tidak masalah. Ketika kita niat asalnya kita sedekah mengharapkan surga Allah, tapi kemudian ada niatan, ya Allah mudahkan juga rezeki saya, ya, kemudian Allah berikan, maka itu termasuk, ya, balasan Allah yang disegerakan bagi dia. Jadi sudah bisa dipahami, insyaallah. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, saya cukupkan sampai sini. Allah taala shawab. Jazakumullahu khairan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.